Jadi saya menikah sama suami ikut kata orang tua pas tumbuhnya setelah menikah mah. Jadi itu. Yang tumbuh apa tuh? Rasa. Cinta. Karena apa mah? Pakai ditanya tumbuhnya. Oke, sip kalau begitu kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ih, siapa yang mau nanya? Nah, gitu ya sebelah sini aja dulu. Silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri saya mah, saya artis mah, Madonna. Wih. Nama saya Madonna, dikasih oleh orang tua saya mah. Jadi meskipun saya tidak cantik, saya mensyukuri nama itu. Beneran namanya Madonna? Saya ya Majelis Taklim Said bin Kece, Kecamatan Sembawa, Banyuasin, Sumsel. Tanya mama yuk. Tanya mama yuk. Ayo. Mah, masalah hati ini Maya tentang kecemburuan. Nah di sini Mas saya mempunyai penyakit cemburu yang besar. Di sini ada suami saya Mana. Itu yang tengah. Sini. Ini Mas selama saya menikah sama dia Mas saya selalu dari hal yang kecil pun saya punya rasa cemburu yang besar. Padahal mah dia seorang yang tidak belagu kata orang dia, tidak punya banyak tingkah mah. Tapi saya merasa dia sering bicara sama perempuan lain pun saya merasa cemburu. Sehingga saya sering melakukan mogok makan dulu ya. Sering merajuk kata orang mah. Sebentar. Mogok makan aja ban besar ya? Dulu ini ceritanya. Dulu waktu masih muda kan. Terus kalau misalnya ada acara dia sering berbicara ngobrol sama yang lebih muda, saya langsung ngapung mah tanpa alasan. Saya pulang ke rumah terus saya membabi buta lah mah, merajuk sama ngomong-ngomong cek itu mah ya. Jadi akhirnya hati saya ini Mas sering bilang, padahal suami saya nih baik, orangnya tidak merokok, tidak ngopi, tapi saya cemburunya berlebihan mah. Sehingga saya kalau dia bertatap dengan perempuan lain, saya begitu. Sebentar, ketika istri Anda cemburu, apa yang dilakukan? Boleh dijawab? Bapak, namanya siapa? Sayang, di hatiku hanya ada namamu. Wahai sayang, di hatiku hanya kau Madonna. Iya. Tidak ada yang lain. Iya. Yang saya tanyakan tadi pas waktu muda kan katanya cemburuan. Pas mogok makan, marah-marah. Bapak siapa namanya? Muhammad Sazali. Nah, Pak Sazali, yang dilakukan sama Bapak bagaimana? Ikutan ngambek atau merayu atau cuek aja? Dirayu. Supaya Pak Sazali, dengerin. Ya. Kalau saya jadi Anda, kalau bini Anda mogok makan, alhamdulillah awet beras. Awet beras. Kenapa pakai dibujukin? Biarin aja. Kalau nggak dibujukin mak, nanti malam tidur sendiri. Butuh juga dia Pak. Itu mah pernah waktu itu Maya saya ngamuk Maya. Akhirnya dia berubah mah. Bicara pun dia nggak mau sama perempuan yang lebih cantik, lebih muda. Kalau selain sama keluarganya saya mau mah. Tapi kalau sama yang lain saya tidak mau. Sebentar, sampai hari ini juga mah. Maaf. Saya mau nanya, kalau itu bisa cemburu gitu, apakah ada pengalaman dulu, maaf? Pernah menyakiti atau pernah selingkuh Pak Gojali? Jadinya ada dulu mah dia pernah punya mantan pacar mah ya. Dia itu baru pertama kali jatuh cinta sama cewek mah. Si mantan itu? Iya, si mantan itu. Nah, waktu pergi kondangan dia ketemu. Langsung dia nyium-nyium sapu tangan. Dari mantan. Saya langsung sakit hati mah. Kan baru nikah. Dulunya, itu, ya. Dari situ ada cemburuan. Lagian ngapain sih gitu-gitu? Itu kan dulu mas. Ya dulu. Ngapain pakai cium-cium sapu tangan? Ntar dulu. Itu bener sapu tangan dari cewek Anda? Bukan maaf punya saya. Tapi waktu itu dia kan makan. Tangannya kotor saya kasih karena saya anggap itu masih teman. Bukannya batas luka. Oh, tangannya kotor dilapin pakai sapu tangan itu cium-cium. Itu jorok dulu. amat lu. Tangan kotor dilap pakai sapu tangan, artinya kotorannya ke sapu tangan. Ngapain diciumin? Buang tahu. Itu bekas ini bekas tangan dia. Daging rendang.
Tuh cium-cium. Gitu, itu maksudnya tuh mau cemburuin istri Ya, atau emang bercanda? Atau tuh? Anda membayangkan mantan doi biar celebek? Gimana? Memang dibikin supaya cemburu. Supaya lebih cinta kayak itu. Taunya cemburunya terus-terusan. Terusan. Tapi jujur, bentar jangan dengerin. Ya. Pas saat itu masih ada rasa nggak sama mantan? Dikit. Masih ada dikit. Masih ada dikit. Tapi itu kan dulu. Jujur ini. Iya mah dulu kan dia makan sama saya cuma 3 bulan mah kenalnya. Kakak kelas ini mah dijodohin kami oleh teman. Jadi rasa itu belum ada mah. Pas menikah orang tua saya yang setuju ya kak ya. Nah jadi saya menikah sama suami ikut kata orang tua. Pas tumbuhnya setelah menikah mah. Jadi itu. Yang tumbuh apa tuh? Rasa. Cinta. Karena apa mah? Pakai ditanya tubuhnya. Mama Dede. Masa kutil ya cinta. Setelah menikah mah saya menemukan banyak sifat dia yang alhamdulillah mah dia dari keluarga baik-baik, sholat 5 waktu, dia yang membawa saya. Dulu saya cuma 2 rakaat mah jujur. Dua waktu. Apa aja? Maghrib sama Isya. Yang lain? Selanjutnya saya tinggal, waktu itu saya masih belia menikahnya mah. Dulu saya kontrolnya muda. Waktu itu menikah muda mah sama Terus, dia ketemunya. Umur berapa saat itu? Waktu itu 19. 19 tahun? Iya. Sholat masih 2 kali? 2 kali cuma mah jujur mah. Saya tidak malu mengakui bahwa itu rasa saya. Pertanyaan Madonna. Iya. Pertanyaan saya mah, apakah rasa cemburu saya yang besar ini berdosakah terlalu berlebihan? Anda salah. Apa mah? Saya yakin kalau terlalu berlebihan jadi GR Gojali. Merasa disayangi jadi belagu dia makinan. Biasa Asap aja. Kasefna. Maaf. Seandainya rasa itu ada, simpan di hati, banyak istighfar. Banyak mohon sama Allah. Ditunjukkan marah-marah ngamuk. Belagu deh. Madonna, gue paling ganteng tuh. Buktinya sapu tangan bekas rendangannya dicium. Tapi Mak, saya terima kasih juga dengan istri. Seiring waktu, dia juga yang mengingatkan saya untuk sholat 5 waktu. Terus terang, dulu saya sholat itu tahunya maghrib sama zuhur. Dia dua. Ini maghrib sama Isa. Ini maghrib sama duhur. Sarua gelonan sih maneh. Jadi, Ya dua. jadi saya pernah itu dikasih ceramah sama istri. Ya, katanya sholat kok cuma 2 waktu itu. Ya, coba yang lain dikerjakan. Sempat saya waktu itu marah saya. Saya kok sholat mau dipaksa-paksa gitu. Tapi dengan seiring waktu. Maaf. Apakah keluarga Anda, orang tua kalian berdua, karena sama-sama 2 ya, tidak mengajarkan sholat dulu? Kalau orang tua itu terus terang Mah ya, mereka sholat itu nggak pernah tinggal. Walaupun orang tua petani, tapi di kebun mereka masih sholat. Nah ini kenapa anak-anaknya cuma 2 waktu? Tapi kita hargai kejujurannya sih mah. Kenapa di hari 5 pilihnya zuhur dan maghrib? Kalau maghrib kan pas kita istirahat. Kalau zuhur juga? Zuhur sama. Oh. Kita pulang dari kebun, nyerap karet, itu kan pas jam istirahat. Oke, sekarang Nah. begini. Siang. Disesali juga percuma, tidak akan merubah keadaan. Bersyukur kalian sadar sebagai seorang muslim dikasih hidayah oleh Allah, cari ilmu agama, ikut pengajian-pengajian, tonton acara kiat tiap pagi, insya Allah merubah keadaan, ibadah makin baik. Begitu. Alhamdulillah sekarang sudah Alhamdulillah Mas, sekarang saya 7 kali kata sehari. jadi pengurus musola Said. Oh sekarang tuh alhamdulillah. bagian. Jadi temennya pada orang benar. Iya. Jadi Belajar Pak ya. insya Allah untuk sholat ini saya usahakan Jangan 2. komplit lah. Ya, bagus lah. Ya. Jangan bukan Alhamdulillah. diusahakan, harus. Diusahakan. Udah tua juga, Ya. bagaimana anak yang bebenah. Ya. Sekarang sekali lagi, saya bersyukur kepada Allah. Kalian dapat hidayah dari Allah. Hidayah ini dirawat. Kalau tidak dirawat, bisa hilang. Tapi boleh nanya lagi Mbak? Apa? Untuk anak-anak, ini kan kita agak sulit. Mungkin ibu-ibu sama untuk anak-anak sholat ini sekarang kan bukan musim lagi Mbak. Kalau nggak sholat katanya dicambuk. Sekarang kan undang-undangnya sudah ada. Nah, bagaimana trik untuk supaya anak mau sholat itu Mbak? Saya tanya, anak Anda cewek apa cowok? Cowok semua Mbak. Cowok semua. Anda maghrib,
isya, subuh ke masjid, bawa anak Anda semua. Itu caranya. Ibda binafsik, diberikan contoh oleh diri kita. Bapaknya ke masjid gak? Musola. Musola. Iya, kamu sholat, tempat masjid, tempat sujud, sarwa kene. Lu penting mah ke masjid sholat. Anaknya tiga-tiganya dibawa. Dua. Mah. Oh, dua. Jadi kalau di rumah kan mungkin dia sholat, tapi mungkin kurang komplit juga. Kalau 5 waktu. Anaknya dua juga? Iya. Ini contoh. Punten jangan marah. Karena dari orang tua tidak dididik agama dengan benar. Anaknya juga dicuekin. Sekali lagi. Anda dapat hidayah dari Allah. Tapi jangan tinggal diam. Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen baik, song-song masa depan. Ya, ya. Belajar bisa dipelajari kok. Ikut pengajian Madonna. Anda juga di musola. Ya. Apalagi pengurus musola. Tunjukkan saya ngerti agama. Dan itu bisa dikaji, dipelajari. Nggak ngerti, bertanya sama ahlinya. Ya, jangan sampai anak kita semuanya senasib dengan kita zaman dulu waktu kecilnya. Ya, kan nggak tahu umurnya sampai kapan. Alhamdulillah sekarang Allah memberikan hidayah juga. Dan wajib dirawat. Kalau tidak dirawat bisa hilang hidayah. Ya. Ya, itu saja. Ya. Nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ma. Ya, Kalau ini Madonna ini pangeran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama, yuk. Ayo.